Masih bersama Fakta 62, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan safari politik ke Banyuwangi. Sementara Ganjar Pranowo ucap salam perpisahan memasuki masa akhir menjabat Gubernur Jateng. Sedangkan Prabowo Subianto anggap kritikan Rocky Gerung ke Presiden Jokowi tidak tepat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Selasa siang merilis bus Trans Jawa Tengah Koridor 7 dengan rute Solo Sukoharjo Wonogiri. Didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Perilisan moda transportasi murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Bus Trans Jateng koridor terakhir yang diresmikan ini mulai beroperasi hari ini dengan tarif untuk pelajar dan buruh Rp2.000, sedangkan masyarakat umum Rp4.000. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga berpamitan kepada masyarakat dan seluruh Forkopimda yang hadir, karena pada September nanti capres dari PDIP tersebut memasuki masa pensiun dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sekaligus Bapak Ibu, kita resmikan ini dan saya derek pamit. Matur nuwun, kita sudah bekerja sama, sudah membantu, sudah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Saya minta maaf kalau selama 2 periode 10 tahun melayani ada kurangnya, tentu itu karena saya. Tapi kalau daerah undang-undangnya hebat-hebat itu karena bupati wali kotanya yang jempolan, bukan gubernurnya yang hebat, bupati dan wali kotanya yang hebat. Dan insya Allah nanti tanggal 5 September pensiun. Sementara bakal calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke pesisir Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, setelah sowan ke sejumlah ulama di hari sebelumnya. Kedatangan capres Partai Nasdem ini disambut nelayan dan ratusan simpatisan partai. Setibanya di tempat pelelangan ikan muncar, Anies langsung menuju tempat penjemuran ikan asin yang diproduksi secara tradisional oleh warga pesisir. Di sini Anies memborong ikan asin buatan nelayan tersebut. Selain itu, Anies juga menyerap aspirasi nelayan yang selama ini merasa kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Kita ingin mengkhususkan bagaimana kemudahan itu diberikan dari aspek perizinan. Kita jangan sampai pada dunia usaha yang besar dimudahkan, yang kecil malah sulit. Prinsip yang dipegang adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Sementara Prabowo Subianto tanggapi kritikan Rocky Gerung yang memakai kata tak patut terhadap Presiden Joko Widodo. Prabowo yang bergabung di Kabinet Jokowi menilai Rocky keliru dalam menilai Presiden Jokowi. Keliru ya menurut saya, ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Menurut saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Prabowo Subianto sendiri kini didukung oleh 3 partai yakni Gerindra, PKB, dan PBB. Pencalonan Prabowo awalnya diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga total mengantongi 22,26% suara dan melebihi ambang batas pencalonan presiden yaitu 20% suara. Pendaftaran Capres-Cawapres sendiri akan berlangsung pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, sementara pemilihan Capres-Cawapres akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan untuk NET.